Nama saya Nathaniel Marvel Tobias Prangenangin, kelas 9E nomor absen 26, asal sekolah SMP Santa Lucia, Bekasi. Sekarang saya akan memimpin ibadah dengan tema mengembangkan keadilan dan kejujuran. Suster, Bapak Ibu Guru, dan teman-temanku sekalian, kita akan memulai ibadah ini dengan tema mengembangkan keadilan dan kejujuran. Segala puji, hormat, dan syukur kepada Bapa di surga yang telah memilih dan menetapkan kita sekalian untuk menjadi umat-Nya, milik kepunyaannya, dan menjadi saksi bagi pelebaran kerajaan surga. Keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang menunjukkan keluhuran martabat sebagai manusia. Sebagai citra Allah, kita dipanggil untuk membangun dan mengusahakan sikap adil dan jujur. Menegaskan pentingnya sikap jujur dalam hidup bersama, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun sulit. Mari kita awali ibadah kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Adil, ajarlah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuran, sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami, seperti Engkau sendiri yang senantiasa menyatakan kebenaran. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang nanti akan diambil dari kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Bacaan dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 yang isinya: Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakmulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakmulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah bekas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu."
jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kemudian, bacaan dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 yang isinya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu, seketika ia juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Keadilan dan kejujuran adalah 2 hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi pada zaman sekarang, hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi, baik dari media elektronik maupun media cetak. Ketika seorang tersangka sudah tertangkap tangan menerima suap pun, mereka masih mencoba mengelak dengan berbagai macam cara. Maka rasanya sangat sulit kita menemukan tokoh-tokoh publik yang mampu berbuat adil dan jujur. Karena untuk mewujudkan kedua hal tersebut membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan kedua hal tersebut harus ditanamkan dan dibiasakan sejak dini. Menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Keadilan berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat. Jujur adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Adil berarti sama, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Jujur merupakan karakter yang baik dan harus diterapkan dimanapun dan kapanpun. Penanaman nilai kejujuran dapat dilakukan melalui kegiatan keseharian yang sederhana dan sebagai suatu kebiasaan, yaitu
perilaku yang dapat membedakan milik pribadi dan milik orang lain. Kemampuan dasar untuk membedakan merupakan dasar untuk bersikap jujur. Jujur adalah sikap lurus, tidak curang, dan dapat dipercaya. Jujur dapat dimaknai sebagai perilaku yang disadarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dalam kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 yang berisikan tentang keadilan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Tindakan adil yang telah dilakukan oleh Raja Salomo adalah membelah dua anak itu secara adil. Makna keadilan yang dilakukan oleh Raja Salomo adalah Raja Salomo ingin mengetahui mana dari kedua perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi tersebut. Dia memiliki rencana yang bijaksana. Dia meminta sebuah pedang dan memerintahkan pengawalnya untuk membelah bayi itu menjadi dua. Dia akan memberikan separuh dari tubuh bayi itu kepada setiap perempuan itu. Raja Salomo tidak sungguh-sungguh akan memotong bayi itu. Dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan kedua perempuan itu. Dia tahu bahwa ibu bayi itu tidak akan rela anaknya disakiti. Sedangkan dalam kitab suci Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 yang berisikan tentang ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Yang menyebabkan Ananias dan Safira berbuat tidak jujur adalah mereka menjual sebidang tanah mereka, tetapi mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan menyerahkan sebagian lagi hasil penjualan itu kepada para rasul. Akibat dari perbuatan mereka adalah Ananias dan Safira meninggal karena ketidakjujurannya. Berdasarkan kisah Ananias dan Safira, kita dapat memahami bahwa hiduplah sesuai dengan apa yang kita miliki, jangan pernah mengingkarinya, dan hendaknya selalu bersyukur kepadanya. Belajarlah untuk selalu bersikap jujur kepada siapapun, terlebih lagi kepada Tuhan. Dan lakukanlah setiap tindakan dengan motivasi yang benar, termasuk dalam hal menabur dan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada dalam upaya menegakkan sikap jujur dan adil, seperti saling menghormati dan menghargai setiap orang dimanapun kita berada tanpa memandang adanya perbedaan. Hendaknya selalu bersikap jujur, mentaati peraturan yang ada, dan menegakkan keadilan yang merata di dalam segala hal. Kita juga dapat mengambil teladan dari Yesus dalam kedua bacaan tersebut dalam upaya membangun kehidupan seperti hidup sesuai dengan yang Dia ajarkan, tidak mementingkan diri sendiri, hidup dengan penuh kasih dan pengharapan serta rasa iba kepada sesama, selalu melakukan kebaikan hati, sopan santun, rendah hati, sabar, dan selalu mengampuni, dan selalu mengulurkan tangan dalam pelayanan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada sebuah pertanyaan di benak kita. Apakah kita sudah bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidup kita? Untuk itu, marilah kita selalu bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidup kita. Semuanya itu mengajarkan kita agar kita bertumbuh sebagai pribadi yang selalu bertindak adil dan berlaku jujur dalam hidup kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat seperjalanan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Kami mohon bantulah kami agar kami bertindak adil dan jujur terhadap sesama dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian praktik memimpin ibadah dari saya. Terima kasih.